Apa kabar PMK ITB? Luar biasa, Yesusku dahsyat, roar. Ini udah minggu keempat kita melakukan ibadah online di hari Jumat. Walaupun di saat pandemik ini, tapi tidak akan menyurutkan hati kita untuk terus memuliakan nama Tuhan. Teman-temanku, semakin berkembangnya zaman, saya bahkan kita semua tidak menyadari bahwa kita udah semakin serupa dengan dunia ini. Tapi kita bisa melihat dari bagaimana kita mengandalkan diri kita sendiri dalam menghadapi suatu masalah tanpa meminta pertolongan. Seharusnya kita sebagai anak Tuhan meminta kepada Roh Kudus dalam mengalami transformasi hidup, kita dipimpin supaya kita tidak serupa dengan dunia. Tapi apa? Kita masih belum bisa sepenuhnya. Bahkan hati kita masih belum sepenuhnya menerima Tuhan seperti Tuhan udah sepenuhnya menerima kita. Apakah hati kita ini hanya formalitas mengasihi Tuhan, atau memang sungguh-sungguh seperti Tuhan mengasihi kita? Selidikilah kami, ya Tuhan. Mari kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari kita renungkan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita angkat pujian. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari kita bersatu dalam doa.
Terima kasih ya Bapa, pada hari ini Engkau masih memberi kami kesempatan ya Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, biar hati kami terfokuskan ya Bapa, hanya kepadamu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah ibadah ini Bapa baik, benar dan sempurna di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, mungkin ada teman kami yang masih tidak bisa mengikuti ibadah bersama-sama dengan kami. Mungkin ada kendala atau sedang mengerjakan tugas ataupun sedang sakit ya Bapak. Berkati ya Bapak agar suatu saat kami dapat berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapak, berkatilah juga pembawa firman yang akan membawakan firman ya Bapak. Biarlah kami ya Bapak dapat memahami firman-Mu dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari ya Bapak. Bapak, kami juga tak henti-hentinya berdoa ya Bapak, supaya negara kami nih ya Bapak, Indonesia dipulihkan dari COVID-19 ini ya Bapak. Walaupun berat ya Bapak, walaupun banyak cobaan ya Bapak, tapi bantulah kami ya Bapak. Bantulah kami tetap percaya Bapak bahwa Engkau akan memulihkan negara kami ya Bapak. Bapak, biarlah ibadah selanjutnya akan berjalan dengan baik ya Bapak, berjalan dengan lancar. Biar Engkau sajalah ya Bapak yang selalu kami puji dan kami muliakan ya Bapak dalam kehidupan ini ya Bapak. Inilah doa kami ya Bapak. Terima kasih ya Bapak atas berkat-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku menyenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Percayalah bahwa Tuhan itu menginginkan kita. Dia akan membuat kita jauh dari hatinya. Ku mohon Yesus menolong, menjaga hatiku agar bersih dan bersinar, meniru Tuhanku. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Teman-teman, nama saya Kania dari Biologi 2017. Pada hari ini saya akan membawakan 5 topik doa untuk Jumatan 18 September 2020. Untuk topik yang pertama adalah kita berdoa untuk setiap anggota PMI dan pelayanan mereka. Yang kedua, pelayanan koordinator umum PMK. Yang ketiga, kita berdoa untuk kesehatan. Yang keempat, untuk studi. Dan yang terakhir, untuk keluarga kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami. Pada hari ini Bapa, kami berkumpul bersama-sama dan memanjatkan doa kami. Kiranya Engkau berkenan. Mari kita berdoa. Yang pertama, kita berdoa untuk teman-teman KPMI kita. Ya Bapa, kiranya Engkau sertai para anggota LPM ini. Berikan mereka hikmat dalam melayani, berikan mereka ketulusan dalam melayani,
agar mereka bisa melayani dengan setia dan maksimal ya Bapa. Dan semata-mata pelayanan yang mereka berikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Yang kedua, kami mau berdoa untuk pelayanan koordinator umum PMK. Kiranya Engkau sertai, Engkau berikan hati sebagai hamba dalam hati setiap pelayan koordinator ini umum PMK, agar pelayanan yang mereka berikan semata-mata untuk kemuliaan-Mu, pelayanan mereka bisa melayani dengan setia, dan pelayanan yang mereka berikan bisa maksimal ya Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu. Yang ketiga, mari kita berdoa untuk kesehatan kita, baik secara fisik, secara rohani, dan secara mental. Meskipun di masa pandemi ini ya Bapa, sering rentan ya Tuhan, untuk kesehatan kami, kiranya Engkau tetap jagai ya Bapa, dan lindungi kami, berikan kami kesehatan senantiasa, sehingga kiranya kami dapat melakukan aktivitas kami dengan lancar dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Yang terakhir, mari kita berdoa untuk keluarga kita. Terima kasih ya Bapa, atas penyertaan-Mu, atas keluarga yang Kau berikan kepada kami, yang setiap hari untuk saat ini kami sering temui. Kiranya Kau lindungi keluarga kami, Kau berikan kesehatan, Kau jagai keluarga kami, orang tua kami, saudara-saudara kami, dan Kau selamatkan keluarga kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memanjatkan doa-doa kami, kiranya Engkau berkenan. Haleluya, amin. Teman-temanku, mungkin masih banyak dari kita yang masih belum menerima Tuhan Yesus seutuhnya di dalam hati kita. Mari kita mulai mencoba membuka hati kita, mengenal Yesus lebih dalam. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku inginkan, hanyalah Engkau. Ajar ku mengenal-Mu, bawa ku lebih mengenal-Mu, pribadi-Mu yang ku rindu. Ajar ku mengenal-Mu. Mari kita bernyanyi kembali. Tak ada yang ku banggakan selain dirimu. Tak ada yang ku
Shalom, senang sekali hari ini kita memiliki kesempatan boleh membangun ibadah kita bersama-sama. Mari kita berdoa sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan yang memberikan kepada kami kesempatan hari ini bersama-sama untuk kami boleh menyatukan hati kami, menaikkan pujian penyembahan kami, dan ini waktunya kami belajar kebenaran firman Tuhan. Hadir di tengah-tengah kami Tuhan sementara kami belajar, dan biarlah firman-Mu boleh menolong kami memahami kehidupan seperti apa yang Tuhan rindu kami bangunkan di tengah-tengah kehidupan kami buat Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan, Roh Kudus Tuhan menolong kami belajar, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tema yang hari ini kita akan renungkan bersama-sama adalah Kristen yang tidak bertobat. Atau simpelnya bisa dikatakan Kristen KTP. Apa itu Kristen KTP? Umumnya menggambarkan orang Kristen yang secara penampilan luar, secara agama menunjukkan bahwa dia adalah orang Kristen, namun dalam kehidupan sehari-harinya sama sekali tidak menunjukkan bahwa dia memiliki relasi yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan. Kita mau belajar bahwa Kristen bukanlah agama. Kekristenan bukanlah soal agama yang kita pegang. Kekristenan adalah bicara lebih soal relasi pribadi kita, keintiman kita dengan Kristus yang mengubahkan kehidupan. Nah, sayangnya adalah ada banyak orang Kristen yang berkata dia percaya Tuhan Yesus, yang pergi ke gereja mungkin setiap minggu, melakukan banyak ritual pelayanan, banyak melakukan upacara, selalu rajin dalam ibadah, namun tanpa sadar mereka tidak hidup seperti yang Tuhan rindukan. Kan kesian, very unfortunate kalau kita hidup dalam kehidupan kita menjadi orang Kristen, namun satu hari Tuhan berkata, ya tidak mengenal kita. Nah, beberapa waktu lalu saya membaca sebuah artikel yang menunjukkan tentang satu kota yang dikatakan kota itu paling mematikan di Amerika. Kota apa itu yang paling mematikan di Amerika? Itu disebut sebagai satu kota yang meminum racun setiap hari di dalam kehidupan keseharian mereka. Kota itu adalah kota Fallon di Nevada, di Amerika. Kenapa disebut sebagai kota yang paling mematikan? Karena kadar air minum yang mereka konsumsi setiap hari memiliki kadar racun arsen yang jauh lebih tinggi dibandingkan standar rata-rata di Amerika. Saudara, setiap air minum yang kita minum bisa saja mengandung kadar arsen tertentu. Di Amerika standarnya adalah arsen dalam air minum kita itu standarnya adalah di bawah 10 ppb. Di bawah 10 ppb, 10 parts per billion, itu adalah normal wajar, tidak akan mematikan. Jadi umum, di bawah 10 ppb. Ingat baik-baik ya, di bawah 10 ppb adalah normalnya. Tapi di Fallon, di Nevada, kota tersebut memiliki kadar racun di banyak tempat area. Di kota tersebut, racun yang mereka konsumsi itu adalah 700 ppb. Bayangkan itu, 700 ppb adalah rata-rata kadar arsen dalam air minum yang mereka konsumsi setiap hari. Sekali lagi, normalnya di bawah 10, mereka minum di atas 700 ppb. Di beberapa daerah tertentu di kota Fallon bahkan dari sumur mereka ditemukan 2000 ppb. 2000. Bayangkan itu, dari 10 di bawah 10 ini 2000 ppb. Yang ironis adalah bahwa orang-orang di kota Fallon, Nevada menganggap hal itu biasa. Mereka meminum racun dalam kadar yang tinggi setiap hari. Dan mereka menganggap hal itu biasa. Mereka berkata, bergurau bahkan. Mereka bergurau bahwa racun arsen itu cuma mematikan buat orang yang nggak biasa minum. Ya, kalau kamu nggak terbiasa ya kamu mati. Kalau kayak kita nih setiap hari minum, it's not a problem for us. Mereka mengatakan hal tersebut karena apa? Karena ada satu kali beberapa waktu yang lalu ada sebuah rencana pembangunan sebuah water filter, sebuah penyaring penyaring air, filter air yang akan memastikan supaya air yang mereka minum, mereka konsumsi bisa berada di bawah 10 ppb. Namun karena fasilitas sangat mahal dan mereka menolak membayar pajak lebih untuk membayar fasilitas tersebut, mereka berkata, it's okay, kami biasa saja, jangan urus kami pada prinsip seperti itu. Sangat ironis karena mereka tidak 100% sadar bahwa apa yang mereka lakukan setiap hari sangat mematikan. Apa yang mereka lakukan membunuh diri mereka sendiri. Nah, sayangnya begini, sama seperti masyarakat di kota Fallon yang menganggap biasa racun dalam tubuh mereka, demikian juga ada banyak orang Kristen yang tidak sadar menyimpan racun dalam kehidupan kita, menyimpan racun rohani dalam pikiran kita, dalam pemahaman kita, dalam kita menghidupi kehidupan kerohanian kita setiap hari. Sebagaimana penduduk Fallon menganggap enteng racun yang mereka minum,
Ada banyak orang Kristen menganggap enteng doktrin apa yang mereka percayai tentang Tuhan, tentang kehidupan seperti apa yang Tuhan rindu kita bangun. Ada banyak orang menyebut diri Kristen, namun tidak sadar berada dalam bahaya akibat pemahaman doktrin yang jauh dari apa yang Tuhan ajarkan. Pemahaman doktrin yang 100% keliru dari apa yang Alkitab ajarkan. Ada banyak orang mengaku Kristen, namun sama sekali tidak sadar bahwa dia tidak mengenal kebenaran. Matius 7 ayat 21 sampai dengan 23 adalah perikop yang akan kita renungkan hari ini. Dalam Injil Matius, Tuhan Yesus berbicara tentang orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Ada orang yang begitu menantikan kebenaran, menantikan Mesias. Namun Tuhan mengingatkan kepada mereka pada momen itu, Matius 7 ayat 21 sampai 23, bahwa bukan berarti kalau kamu menantikan Tuhan, hidup dengan cara tertentu, kamu pasti akan diterima di hadapan Tuhan. Bukan berarti itu berarti kamu akan diterima dalam kerajaan Allah. Ada orang yang akan menanti-nantikan Tuhan, namun akan menemukan akhir yang mengejutkan dari perjalanan rohani mereka. Sebanyak 3 pasal, Tuhan, di pasal 5, Tuhan berbicara kepada banyak orang tentang kabar baik kerajaan Allah. 3 pasal, pasal 5, pasal 6, pasal 7. Tuhan Yesus mengajar kepada mereka apa artinya kerajaan Allah, dan siapa yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah tersebut. Namun, setelah pasal 5, pasal 6, pasal 7, di akhir pengajaran tersebut, Tuhan Yesus berkata demikian. Matius 7, saya bacakan ayat 21 sampai dengan 23. Demikian firman Tuhan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga? Ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak mengenal kamu, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Soalnya ayat ini berkata, simpelnya begini loh, di akhir zaman nanti akan ada orang yang percaya bahwa mereka pasti diselamatkan, mereka sudah mengenal Tuhan yang benar, mereka sudah melakukan bagian mereka pelayanan aktif mungkin, mereka memberikan persembahan, mereka nggak pernah miss perjamuan kudus mungkin, mereka sudah dibaptis. Namun orang tersebut, pada akhir zaman nanti akan ada orang yang sungguh-sungguh merasa diri mereka sungguh-sungguh, namun tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Mereka berpikir mereka kenal Tuhan yang benar, namun di akhir perjalanan berkata, I don't know you, aku tidak kenal kamu, you are not mine, you are not my disciple. Saudara perhatikan, Tuhan Yesus tidak mengatakan kalimat ini kepada orang yang tidak kenal dia. Tuhan Yesus tidak mengatakan kalimat ini kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Tuhan Yesus tidak mengatakan kalimat ini kepada orang yang tidak mengenal Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kalimat ini kepada orang yang merasa sebagai orang beragama. Ya toh? Ahli Taurat, orang Farisi, orang Yahudi kebanyakan yang menganggap diri mereka mereka memiliki Allah Yahweh yang benar, the Creator God. Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan berbicara kepada tipe orang yang, kalau hidup zaman kita sekarang nih, hadir ibadah tiap minggu, nggak pernah miss sekalipun kebaktiannya online, gitu ya. Lalu kemudian tipe orang yang rajin pelayanan, orang yang bergabung dalam kelompok kecil, KTB, dan sebagainya. Namun, tidak memiliki iman yang benar. Orang yang melakukan banyak ritual, namun nggak punya iman yang benar. Nggak sadar, kalau bahasa kita dalam diskusi kita hari ini. Nggak sadar menyimpan racun yang merusak, yang mengacaukan iman mereka. Nah, mereka pikir mereka bagian dalam kerajaan Allah. Nanti akhir zaman, Tuhan Yesus bilang, aku nggak kenal kamu. Waduh, nyesek. Benar nggak ya? Kalau kita seperti itu rasanya nyesek. Setelah semua yang kita lakukan, kok kenapa Tuhan berkata, aku tidak kenal kamu? Saudara, bisa saja makanya pada momen ini, saudara dan saya itu bisa saja berpikir bahwa aman. Kita tuh aman karena kita punya agama. Agama saya Kristen. Saya aman karena saya pergi ke gereja, saya rajin, saya melakukan bagian saya. Saya bukan orang yang jahat. Namun sayang sekali bukan kalau kita hidup seperti ini, lalu kemudian di akhir zaman nanti kita justru ditolak oleh Tuhan. Ditolaknya karena apa? Karena penerimaan Tuhan dalam kehidupan kita bukanlah pada bagaimana kita hidup, tetapi apa yang kita percaya tentang Tuhan itu sangat menentukan. Tuhan seperti apa yang kita percayai? Tuhan seperti apa yang kita sembah setiap hari? Mengapa kita melakukan apa yang kita lakukan? Itu sangat menentukan. Karena pemahaman kekristenan kita, oleh sebab itu saya katakan hari ini, pemahaman kita tentang akan Kristenan, atau lebih spesifik, pemahaman kita akan doktrin,
itu sangat menentukan akan masa depan kita dan kekekalan kita. So, saya harus katakan bahwa tidak semua doktrin yang kita percaya itu benar. Kita harus menemukan dan belajar sungguh-sungguh mana yang Alkitab katakan, mana yang biblical, mana yang sungguh-sungguh membawa kita kepada kekekalan. Karena bisa saja apa yang kita pahamin, apa yang kita hidupin, itu bukan berita yang membawa Injil, bukan berita Injil, bukan berita yang mampu membawa kita kepada keselamatan, menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan di sorga kelak. Pada tahun 2005 lalu, ada sebuah buku yang menarik diterbitkan. Buku itu berjudul Soul Searching: The Religious and Spiritual Lives of American Teenager. Jadi ini buku survei. Mensurvei kira-kira 3.000 anak-anak muda di Amerika dan bertanya kepada mereka tentang kehidupan iman mereka. Dan survei ini adalah bagian dari research mengenai anak muda dan iman mereka. Dan saja di Amerika, kebanyakan masih orang Kristen di sana. Yang menarik, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa mereka yang menyebut diri mereka Kristen memiliki pemahaman doktrin yang jauh berbeda dari kekristenan. Mereka bilang mereka orang Kristen, mereka pergi ke gereja, namun pemahaman doktrin mereka sangat tidak alkitabiah. Pemahaman doktrin mereka lebih dekat dengan pengajaran dunia tanpa mereka sadarin daripada dekat dengan kebenaran yang Alkitab bicarakan. Nah, karena begitu bedanya ini, maka sosiolog yang menulis buku tersebut merumuskan hal ini sebagai sebuah hal yang baru dan menyebutnya sebagai MTD, Moralistic Therapeutic Deism. Moralistic Therapeutic Deism, MTD. Term ini sampai hari ini dikenal begitu luas di kalangan orang-orang Kristen, kaum muda di Amerika terutama, karena berbedanya dia dari kekristenan yang core, yang umum, yang basic. Nggak bedakan tua muda, problemnya adalah tanpa sadar hal ini juga dilakukan, dihidupin oleh orang-orang, bukan saja di Amerika, di Indonesia juga sama. Ada banyak anak-anak muda, orang-orang sudah senior juga lama dalam kekristenan, tanpa sadar hidup dalam moralistic therapeutic deism theology. Apa itu MTD? MTD itu adalah mereka yang percaya bahwa there is God, Tuhan itu ada. Jadi MTD percaya bahwa Tuhan itu ada. Itu mirip kan seperti orang Kristen, Tuhan itu ada. Buat kita di Indonesia mungkin bukan terlalu isu karena Indonesia adalah negara yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Namun di Amerika berbeda. Jadi buat mereka orang MTD yang pertama berkata, apa yang mereka percaya bahwa orang MTD percaya, yang pertama, God exists. Mereka percaya Tuhan itu ada, dan yang kedua ini yang menarik. Dan mereka percaya bahwa Tuhan itu senang kalau kita senang. Tuhan itu rindu kita itu, manusia itu bahagia. God wants us to be happy, to be nice. Tuhan ingin kita menjadi orang yang bahagia, dan Tuhan ingin kita menjadi orang yang baik. Nah, hati-hati di sini sekarang ya. Hati-hati di sini sekarang. Ini yang dipercaya oleh orang MTD. Nah, kalau orang MTD percaya bahwa we don't really need God, kecuali kita tidak terlalu perlu Tuhan kecuali pada waktu Tuhan dibutuhkan. Kita nggak terlalu harus connect banget sama Tuhan kecuali waktu kita itu dalam masalah, dalam bencana, dalam tragedi, dalam situasi pandemi hari ini. Kita nggak perlu deket ngobrol sama Tuhan, nyari Tuhan, kecuali kiriman kita terlambat, kos kita belum mampu kita bayar, baru kita nyari Tuhan. Itu tuh yang pemahaman dan apa yang mereka hidupi orang-orang MTD. Kita nggak terlalu perlu Tuhan, kita nggak perlu terlalu doa. Tapi kalau kita perlu, baru kita cari Tuhan. Dan mereka percaya, orang MTD percaya bahwa selama kita mengejar happiness, kebahagiaan, kita berusaha menjadi orang yang baik, selama kita menunjukkan kualitas kehidupan kita yang baik, nggak jahatin orang lain, semua orang bisa pergi ke surga. Nah ini, perhatikan baik-baik. Kalau kita jadi orang baik, kita nggak jahatin orang lain, semua orang bisa pergi ke surga. In a way, MTD percaya tanpa sadar, we don't really need God. Orang yang merasa moral, secara moral dia merasa benar, dengar khotbah sebagai terapeutik, dengar khotbah aku diberkati, aku merasa memang berkat Tuhan buat aku, itu moralistic therapeutic deism, merasa cukup kalau udah aku hidup secara moral udah benar, dan aku dengar khotbah aku menghidupi kebenaran firman itu rasanya itu membuat aku merasa happy, bahagia, senang. Itu adalah agamaku, itu adalah apa yang aku percaya. Bahkan tanpa sadar, orang MTD berkata, ekspresinya adalah we don't really need God, kita tidak perlu Tuhan, kita nggak perlu connect dengan Tuhan. Moralistik itu berarti tujuan yang dikejar dalam kehidupan mereka adalah
menjadi orang baik secara moral, tidak merugikan orang lain. Therapeutic itu berarti menikmati kehidupan yang happy, yang less stress, yang nggak pakai stres, yang nice, yang warm, merasa happy, bahagia. Kalau dengar khotbah tuh maunya dengar khotbah yang membuat aku merasa diberkati, merasa hangat, karena khotbah itu menghangatkan hatiku. Atau diinspirasi, terapeutik, deism, bahwa Tuhan itu jauh, Tuhan itu ada namun God is remote, dia itu jauh, dan Tuhan menciptakan dunia, dia nggak lagi terlalu terlibat dalam kehidupan kita. Nah, semua ini pada akhirnya MTD adalah iman yang berpusat pada diri sendiri. Selama kita menikmati kehidupan, bersikap baik, kita nggak perlu untuk ke surga. Kita nggak perlu Tuhan untuk bisa menolong kita sampai kita pergi ke surga. Yang kita perlu lakukan sebagai orang MTD, mereka percaya bahwa yang kita perlu lakukan adalah apa? Menemukan apa yang kita mau. Kita mau jadi orang seperti apa? Temukan passion kita. Setelah kita temu passion, kita kejar. Waktu kita mengejar itu, kita mendapatkan kebahagiaan. Waktu kita mendapatkan kebahagiaan, kita merasa sukses. Waktu kita merasa sukses, atau kita merasa happy, cukup. Kalau kita merasa cukup bahagia, cukup baik, tidak menjahatin orang lain, you're good to go. Kita bisa semua pergi ke surga. Sangat self-centered. Karena berpusat pada pertanyaan apa yang aku rasakan, apa yang aku dapatkan dari Tuhan, berapa banyak yang bisa kuhasilkan, sama sekali nggak tertarik siapa Tuhan sesungguhnya. Orang MTD itu nggak terlalu tertarik dengan Tuhan. Dan makanya dia nggak merasa perlu ke gereja, nggak merasa perlu baca Alkitab, nggak perlu merasa punya koneksi hubungan pribadi dengan Kristus. Karena apa? Karena berpusat pada diri. Orang MTD ini cirinya, dia tidak peduli, dia nggak tertarik dengan siapa sesungguhnya Tuhan. Dia tidak tertarik dengan apa kehendak Tuhan dalam kehidupanku. Dia nggak tertarik dengan bagaimana caranya aku menyenangkan hati Tuhan. Karena buat orang MTD, aku membangun kesenanganku sendiri. Tuhan senang kalau aku senang. Very self-centered. Jika dalam Katekismus Westminster, ya, dimulai dengan rumusan bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya, orang MTD justru rasanya rumusan mereka kebalik. Orang MTD berkata bahwa tujuan hidup manusia adalah untuk memuaskan dan memuliakan diriku sendiri selamanya. Senternya berpusat pada diri. Kalau kita punya pemahaman seperti ini, jangan heran jika by the end of the day, jika di akhir zaman nanti mereka yang memahami doktrin ini, yang hidup seperti ini, nggak akan dikenali oleh Tuhan. Tuhan akan berkata kepada kita, I don't know you. Karena apa? Sekalipun kita ke gereja setiap minggu terlibat dalam pelayanan, jika kita tidak punya hubungan dengan Tuhan, kita hanya berpikir soal moralitas yang baik, you are not a person God wants you to be. Kau tidak menjadi pribadi seperti apa yang Tuhan rindu kau menjadi. MTD adalah false doctrine. Doktrin yang keliru, fatal. Itu yang pertama. Kita harus ketahui. Kita harus evaluasi hari ini. Saya men-challenge Anda untuk mengevaluasi kehidupan kita. Yang kedua adalah legalistic deism. Di sisi lain, jika MTD buat orang Kristen itu membuat kita jauh menikmati Tuhan tanpa Tuhan kesannya, ya. Di sisi lain ada orang Kristen yang hidup disebut sebagai apa yang disebut sebagai LD, legalistic deism. Legalistic deism adalah sekelompok orang yang gagal memahami anugerah. Orang-orang yang berpikir bahwa surga adalah hanya untuk orang yang baik. Jadi menuntut diri sedemikian rupa berdasarkan aturan-aturan supaya aku itu bisa in a way sampai ke surga. Pemahaman orang legalis menghasilkan orang-orang Kristen yang menjadi legalis. Tanpa sadar mereka menjadi legalis. Mereka percaya ada status standar tertentu. Kalau kamu mau ikut Tuhan, kalau kamu mau ikut Tuhan Yesus, kalau kamu mau ke surga, kamu harus ikut standar tertentu. Kamu harus lakukan A, B, C, D, E. Kalau kamu melakukan standar ini, kamu melakukan aturan ini, baru kamu bisa beroleh keselamatan. Orang-orang yang tanpa sadar percaya bahwa iman harus dibarengin dengan standar perbuatan tertentu. Orang-orang legalis. Nah, saya ini dari keluarga Kristen. Saya besar dari keluarga papa mama saya, keluarga saya semuanya Kristen dari kecil. Dari kecil saya diajar oleh orang tua, saya itu harus pergi ke gereja setiap hari Minggu. Harus itu pokoknya. Dari kecil, saya nonton Doraemon. Minggu pagi tuh nonton Doraemon tuh film favorit. Terus ada film-film yang lain tuh.
Wah, tapi saya tuh nggak nonton Doraemon seperti anak lain, karena apa? Karena papa mama saya paksa saya harus pergi ke gereja. Jadi karena harus, ya saya pergi. Harus katanya ya, saya pergilah ke gereja walaupun saya tidak sungguh sangat menikmati waktu saya di gereja daripada kalau saya menikmati Doraemon di rumah. Saya harus berdoa setiap hari, katanya harus doa setiap hari ya, saya doa setiap hari. Setelah saya besar dikit, harus pelayanan, jadi saya harus pelayanan. Kemudian saya dididik semakin besar, menjadi remaja, harus pelayanan, harus ke gereja, harus terlibat. Harus. Semakin lama, saya menemukan terlalu banyak harus yang saya harus lakukan. Harus baca Alkitab, harus ikut PA, harus ikut perkunjungan, harus pelayanan. Semakin lama banyak harusnya, saya merasa capek. Namun saya masih melakukannya, sekalipun saya nggak punya hati melakukannya. Karena apa? Karena harus. Kalau saya nggak lakukan, saya nggak bisa masuk surga. Kalau saya nggak lakukan, Tuhan nggak sayang kepada saya. Itu yang diajarkan oleh banyak gereja tanpa sadar kepada jemaatnya. Itu diajarkan pada saya sampai saya remaja. Itu bukanlah apa yang Injil ajarkan. That's not the gospel. Saya baru sadar belakangan bahwa nggak harus sampai segitunya tidur di gereja, pelayanan, persembahan banyak baru aku tuh bisa terima surga. Yang perlu, yang harus buat kita, buat orang berdosa, semua orang di dunia, yang harus untuk menikmati keselamatan cuma satu, yaitu percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya dalam hati, mengaku dengan lidah kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Itulah cuman yang harus, yang lain mah nggak harus. Kalau kita baca Alkitab setiap hari, itu bukan karena kita harus baca Alkitab setiap hari. Saya membaca Alkitab saya setiap hari bukan karena saya wajib melakukan, tapi karena saya mengasihi Tuhan. Saya bersyukur, Tuhan Engkau baik. Kau telah memberikan anugerah, Kau memberikan padaku keselamatan. So, aku mau membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tuhan, aku mau ngobrol. Aku mau baca firman Tuhan setiap hari. Bukan karena harus. Bukan sebagai kewajiban aku melakukannya. Namun karena aku mengasihi Tuhan, karena saya mengasihi Tuhan, karena saya rindu connect dengan Tuhan. Itu perbedaannya besar. Saya melayani Tuhan, bukan karena saya harus menjadi pendeta, harus melayani, baru saya bisa masuk surga. Bukan. Saya melayani karena saya bersyukur betapa Tuhan Kau baik. Kau memberikan hidupmu, so I give my life to you. Nah sayangnya, saudara, ada banyak orang hidup dalam keharusan. Tanpa sadar ada banyak gereja membuat banyak hukum Taurat baru. Ada banyak gereja hari ini hidup dalam keharusan. Padahal keharusan itu non-essential dalam iman kita. Gereja harus ada program, harus ada budgeting. Kehidupan rohani pribadi, harus baca Alkitab setiap hari, harus ke gereja, nggak boleh bolong, nggak boleh bolos, harus saat teduh. Kalau kamu ke kampus, harus ke kampus. Semua keharusan ini bukanlah harus. Semua itu adalah sebuah kerinduan kita. So, sebagai orang Kristen, kita tidak melakukan perbuatan baik untuk menerima keselamatan, untuk bisa masuk surga kita melakukan perbuatan baik, bukan. Kita sudah, waktu kita percaya, terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, anugerah Tuhan ada buat kita. Kita pasti masuk surga karena kita percaya. Nah, kita melakukan perbuatan baik, menjaga hidup berpacaran kita dalam kekudusan, ya toh? Kita menghindari menonton video porno, kita menghindari mengatakan perkataan kutuk buat orang lain, kita pergi ke gereja, kita menghidupi tujuan hidup kita, bukan karena kita harus, tapi karena bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan yang telah menebus kita. Itu adalah hal yang sangat berbeda. Tuhan Yesus nggak pernah ngajarin harus. Tuhan cuma mengajarkan bahwa kerajaan Allah terbuka untuk orang yang percaya, menemukan Mesias di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus tidak pernah mengajar harus. Waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan orang berdosa, Tuhan tidak menghardik dosa mereka satu-satu minta mereka tobat. Enggak. Karena Tuhan mau membangun hubungan. Tuhan mau membangun koneksi. Tuhan mau masuk dalam kehidupan mereka. Dan itu yang Tuhan rindukan kita hidupin setiap hari. Jadi apa itu Injil yang benar? Yohanes 17 ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian. Yohanes 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kekal, keselamatan, Injil itu berbicara tentang Yesus, satu-satunya Allah yang benar, titik selesai, tanpa koma. Maka Injil adalah soal percaya Yesus saja.
Keselamatan bukan soal mengenal diri kita, tapi soal mengenal Tuhan yang benar. Keselamatan bukan soal seperangkat aturan. Keselamatan bukanlah soal seperangkat peraturan atau a set of rule yang harus kita ikutin. Keselamatan kita bergantung kepada Yesus yang telah menebus kita. Apakah Anda paham? Oleh sebab itu, MTD, moralistik, moral tidak menolong kita. Legalit, menjadi orang legalis, mengatur orang, menempatkan standar legal kita kepada orang lain. Kalau lu mau ke gereja, lu mau jadi orang Kristen yang benar, lu harus ikut kebaktian, lu harus belajar, lu harus berdoa, lu harus ke gereja. Tuhan nggak pernah ngomong begini. Ini bukan keharusan, itu harus dorongan hati. Orang yang telah ditebus, orang yang sungguh-sungguh ditebus, ini cirinya. Orang yang sungguh-sungguh beroleh anugerah Tuhan, orang yang sungguh-sungguh bersyukur untuk keselamatan yang dia terima, dia pasti pergi ke gereja. Dia dengan mudah membaca Alkitab setiap hari karena dia rindu pada Tuhan. Dia mudah berdoa setiap hari karena dia mengasihi Tuhan, bukan kewajiban. Jadi saya ulang sekali lagi, kekristenan bukanlah a set of rule. Moralistik, legalis, itu bukanlah apa yang Alkitab ajarkan. Itu adalah toksik, itu adalah racun. Yang banyak orang Kristen sayangnya masih pikirkannya, banyak orang Kristen masih anggap itu sebagai kebenaran dalam kehidupan kita hari ini. MTD, LD, moralistic therapeutic deism, dan legalistic deism adalah false gospel, Injil yang palsu, berhala yang umum dijumpai dalam banyak gereja. MTD, moralistik, memberhalakan diri sendiri. Legalistik, memberhalakan aturan dan hukum. Tidak ada kebenaran Injil di dalam keduanya. Nah, hari ini saudara, saya percaya ini waktunya buat kita untuk membuang racun dalam kehidupan kita. Ini waktunya kita mengenal Tuhan yang benar. Ini waktunya kita sadar bahwa bergantung pada diri sendiri untuk menerima keselamatan kita adalah kebodohan. Tuhan mau kita menikmati anugerah. Anugerah membebaskan kita. Dan kerinduan Tuhan adalah mengubahkan kita, mentransform kita. Untuk apa? Karena Tuhan rindu memiliki hubungan yang intim dengan kita. Tuhan rindu ngobrol dengan kita. Itu yang Tuhan mau, bukan standar. Tuhan itu bukanlah berapa banyak kamu lakukan, berapa tinggi nilaimu. Standar aturan Tuhan bukanlah seberapa banyak tik yang kau bisa centang dalam aturan yang aku buat. Nggak ada aturan yang Tuhan buat. Yang Tuhan rindukan dari kita adalah sebuah hubungan. Tuhan rindu kita ngobrol dengan Tuhan. Tuhan rindu kita berbicara dan menerima firman setiap hari, mengubahkan kehidupan kita. Sekali lagi, kekristenan bukanlah aturan yang menjebak kita, yang membuat kita merasa bersalah kalau kita tidak kita lakukan. Kekristenan adalah Yesus. Dan Tuhan rindu mengubah kehidupan kita. Yesus adalah Tuhan yang menerima kita apa adanya. Seberapapun kita berdosa, seberapapun kita tidak sempurna. Namun Yesus adalah Tuhan yang bukan saja menerima kita apa adanya. Dia adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita hidup seadanya. Tuhan rindu kita hidup untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan rindu kita diubahkan. Tuhan rindu kita mengalami sebuah kehidupan yang memberitakan Yesus. Tuhan rindu kita membangun kehidupan dan penyembahan yang benar dalam relasi kita dengan Tuhan. Jadi apa itu penyembahan? Apa itu ibadah? Apa relasi yang intim dengan Tuhan? Kalau kita baca dalam Roma pasal 12 ayat 1 dengan 2. Mari kita baca ini sebagai ayat penutup kita. Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata demikian. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahkan tubuhmu. Persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu ibadahmu yang sejati. Dan yang kedua, jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Sudah tangkap maksudnya? Ibadah yang sejati kita adalah mempersembahkan seluruh keutuhan kita. Persembahkanlah tubuhmu. Kenapa tubuh? Seluruh hidupmu, segala kepenuhan. Tubuh adalah tempat di mana segala eksistensi kita berada. Persembahkan semuanya kepada Tuhan. Sebagai persembahan yang kudus, yang tak bercela, yang utuh. Persembahan itulah yang berkenan kepada Tuhan. Yang sesuai dengan apa yang inginkan, bukan apa yang kita ingin persembahkan buat Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah penyembahan yang Tuhan rindukan. Dan Tuhan berkata, jangan jadi sama dengan dunia. Jangan pacaran seperti dunia berpacaran. Jangan ikut-ikutan orang melakukan apa untuk ikut-ikutan. Jangan jadi sama dengan dunia ini. Jadilah pribadi yang memberitakan Tuhan, yang hidup dengan kualitas Tuhan. Kita tidak akan berkenan di hadapan Tuhan jika kita mau menjadi sama dengan dunia ini. Sudah tangkap maksudnya?
Paulus mengajarkan tentang pentingnya memberikan hidup kita sebagai persembahan dari rasa syukur kita. Maka persembahan terbaik kita kepada Tuhan adalah apa? Diri kita yang utuh. Semua dosa kita bawa kepada Tuhan. Tahukah saudara? Persembahan yang paling Tuhan rindukan adalah dosa kita. Kita bawa semuanya ke bawah kaki salib Tuhan Yesus. Kita tinggalkan di sana supaya kita bisa hidup, diubahkan menjadi orang yang berbeda. Itulah persembahan yang Tuhan rindukan. Itulah apa yang Tuhan cari dari kehidupan kita. Itulah persembahan yang kudus, yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kehidupan penyembahan kita cuma bisa diubahkan, ditransformasi oleh Tuhan dengan apa? Ketaatan total. Persembahkan tubuhmu. Segala eksistensi kita berikan semua kepada Tuhan. Jangan jadi sama dengan dunia. Taat Tuhan dan menikmati Tuhan dalam kehidupan kita. Hari ini, biarlah kita memahami, biarlah firman Tuhan menolong kita memahami apa artinya mengikut Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh menolong kita juga mengevaluasi, benar nggak selama ini kita hidup? Benar nggak selama ini pemahamanku akan Injil dan firman Tuhan? Benarkah aku punya koneksi? Aku punya relasi yang intim dengan Kristus. Sebab itulah yang membuat perbedaan. Hari ini, biarlah kita membawa seluruh aspek kehidupan kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita menjalani kehidupan kita seperti yang Tuhan rindukan. Kehidupan yang diubahkan, yang ditransformasi, yang tidak sama dengan dunia untuk memberitakan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kita. Dimanapun Anda berada, siapapun Anda akan menjadi 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun akan datang dari hari ini. Tuhan punya rencana besar dalam kehidupan. Dan Tuhan rindu engkau tunduk taat kepada Tuhan. Dan engkau akan melihat bagaimana Tuhan mengubahkan kehidupan kita, mentransformasi kehidupan kita menjadi pemberita firman dalam segala aspek kehidupan kita. Saya berdoa bagi Anda, mari kita berdoa firman Tuhan dimeteraikan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan bersama-sama hari ini. Kami bersyukur bahwa Engkau baik. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk membangun ibadah ini. Kami bersyukur walaupun kami melakukannya secara digital. Kami boleh membangun fellowship kami bersama dengan sahabat-sahabat kami, teman-teman kami, rekan-rekan kami, rekan-rekan mahasiswa, juga dengan para pengajar, para dosen, dan bersama-sama sebagai umat Tuhan di dalam kampus ITB. Kami bersyukur Tuhan Engkau memberkati setiap kami, dan untuk kami boleh belajar dan berdoa bersama-sama. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah firman-Mu boleh menolong kami mengevaluasi kehidupan kami. Biarlah firman-Mu boleh menolong kami mengevaluasi pemahaman kami, kebenaran yang kami percaya selama ini, apakah benar. Sebab Tuhan, kerinduan kami adalah bahwa kami tidak mau bahwa satu hari kelak kami datang ke hadapan Tuhan dan Tuhan berkata, Kau tidak mengenal kami. Tuhan, ini hidup kami yang kami bawa kepada Tuhan. Pengenalan kami akan Yesus. Dan biarlah relasi kami kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itulah yang membuat perbedaan. Ubahkan kehidupan kami, Roh Kudus bekerjalah lebih dan lebih dalam kehidupan kami, supaya kami boleh tunduk taat, menghidupi firman setiap hari dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami tidak terjebak oleh aturan, biar tidak terjebak oleh rutinitas, tapi kehidupan kami boleh terus bergairah oleh relasi kami yang terus on fire di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Shalom PMK ITB. Berikut list pengumuman untuk minggu ini dari Mei. Pertama-tama kita bakal ada ibadah Jumat minggu depan. Temanya Pray 101 via YouTube PMK ITB. Jam premiernya nanti akan dipublikasikan ya, jadi ditunggu kehadiran kalian. Teman-teman juga udah bisa nonton teasernya di YouTube PMK ITB juga. Jadi yuk kita ajak teman-teman kita atau keluarga kita buat Jumatan bareng. Selanjutnya kita ada pada Rabu nih, tanggal 23 September. Buat teman-teman yang mau sharing, cerita-cerita, atau saling mendoakan di persekutuan doa Rabu, jangan lupa ajak teman-temannya buat bersekutu bareng. Temanya On Fire Servant, jam 18.30 via Zoom Meeting. Nah, kalian bisa klik bit.ly/pdrabukoi. Selanjutnya ada pengumuman nih dari PMB PMK ITB 2020, buat teman-teman mahasiswa baru Kristen 2020. Pada nggak sabar kan ketemu kawan-kawan kalian dari semua fakultas? Nah, PMK mau ngajakin kalian nih buat sama-sama ikut Jumatan Mini. Temanya Love from Afar. Hari ini, hari Jumat, tanggal 18 September 2020. Pukul 5 sore ya, via Zoom Meeting.
Linknya nanti bakal dipublikasikan. Jadi buat adik-adik maba, jangan lupa diajak teman-teman satu fakultasnya. Terus kakak-kakak tingkat, boleh banget nih kalau ada kenalan maba Kristen 2020, diajakin Jumatan Mini. Ditunggu kehadirannya. Selanjutnya ada pengumuman dari Panitia Pasca PMK ITB 2020. Bakal ada LPJ Pasca hari Minggu, tanggal 20 September 2020, jam 7 malam, via Zoom Meeting. Nah, selanjutnya ada pengumuman dari Diakonia PMK ITB. Tim Diakonia akan memberi bantuan pada mahasiswa S1 PMK ITB yang benar-benar membutuhkan bantuan kuota. Terus syarat-syaratnya bisa dengan mengisi link tiny.cc/beasiswa kuota PMK. Formnya bakal ditutup hari Minggu, tanggal 20 September 2020. Info lebih lanjut boleh hubungin OA lain Diakonia PMK ITB ya. Selanjutnya ada pengumuman dari Perkantas PMKOH, akan ada persekutuan bersama Perkantas Jabar, temanya Semangat, Selalu Mengandalkan Tuhan. Besok hari Sabtu, 19 September 2020, via Google Meet, jam 4 sore. Selanjutnya ada pengumuman dari Navigator, yaitu TOEFL, Tuesdays Fellowship, Selasa tanggal 22 September 2020 via Zoom Meeting, jam 18.30 sampai jam 8 malam. Selanjutnya masih dari Navigator, bakal ada gathering maba 2020 hari ini, tanggal 18 September, via Zoom Meeting, jam 19.00 sampai jam 9 malam. CP-nya bisa hubungi Jonathan Salomo ya. Selanjutnya dari Sion, ada Persekutuan Doa Sion hari Kamis, 24 September 2020 via Zoom Meeting, jam 18.00. Selanjutnya dari LPMI, ada Fortnightly Meeting, temanya Christ the Ultimate Hope. Selasa 22 September 2020 via Zoom Meeting. Jamnya 19.00 ya. Sekian pengumuman dari Mei, Tuhan memberkati. Baik saudara, biarlah kita menutup ibadah kita hari ini, dan biarlah kita menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu, dan terimalah berkat Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberkati engkau dengan kekuatan, kesehatan, vitalitas Tuhan untuk menapaki hari-hari hidup di depan. Tuhan memberkati engkau dalam usaha, bisnis, pekerjaan, studimu, karir profesionalmu di depan. Biar Tuhan memberkati engkau supaya apapun yang kau kerjakan dalam terang firman Tuhan, Tuhan jadikan berhasil, melipat gandakan berkat dalam kehidupanmu di tengah-tengah situasi yang tidak mudah ini. Tuhan memberkati engkau saudaraku dengan kekuatan, damai, sejahtera, ketenangan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan seisi keluargamu, pribadi-pribadi yang kau kasih dan mengasihi engkau. Tuhan memberkati engkau dengan roh yang diperbaharui sehari demi sehari. Roh yang mengasihi Tuhan lebih sungguh. Roh yang connect kepada Kristus dan bukan seperangkat aturan. Roh yang diubahkan sehari demi sehari untuk menghidupi kualitas Tuhan yang memberitakan Yesus dalam segala aspek kehidupanmu hari ini dan sampai selamanya. Biarlah kiranya kasih kepada Allah Bapa, anugerah dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera Roh Kudus menyertai saudara sekalian sejak hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin, amin, amin.